Ya. Kula jenengan nek mikir ning gone alam kubur dewi, ora ana kancane, ya. Ning gone alam kubur sempit, malaikat pasti akan datang. Amal kita belum seberapa. Lah niki nek kula jenengan terus diparingi motivasi bahwa alam kubur akan terang dengan amal baik kita. Alam kubur akan menjadi menyenangkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Lah nek kula jenengan duwe pandangan kados ngoten, maka ibadah tidak akan berat. Karena untuk kebutuhan kita itu tadi. Kula jenengan maca Al-Qur'an, bola-bali diwaca, biar ngaji ora barbar. Ya. Niki kanggo apa sakjane? Nek kula jenengan ngertos hikmahipun, ganjaranipun wong ngaji, kula panjenengan tidak akan napa niki berat melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita nerasaken ngaosipun ingkang sampun bab khauf dan roja menika nggih. Ya. Rasa takut kepada Allah akan siksanya, murkanya, ya, ini mendorong amal ibadah kita menjadi istiqomah. Ya, ada rasa takut, ini penting. Ya, dan rasa takut khauf ini telah didasari oleh dua hal. Yang pertama, ya, memang nafsu itu perlu digerakkan secara napa niki istilahnya keras agar supaya nafsu ini ya tidak menguasai diri kita. Maka rasa khauf dibutuhkan. Yang kedua kemarin ya bahwasannya kula panjenengan beramal tidak akan menjadi sempurna karena amal-amal kita ini ada perasaan riya, sombong. Nah, supaya tidak terjadi riya dan sombong, maka sifat khauf ini, jadi ibadah yang kita lakukan karena memang ada rasa takut kepada Allah. Nah, ini akan mengurangi kadar kesombongan, kadar riya dalam ibadah. Dua hal itulah yang mendasari sifat khauf itu dibutuhkan. Berikutnya pasangannya niki nggih, halaman 311. Roja, harapan akan rahmat dan pahala dari Allah. Sering ada pertanyaan, orang beribadah tidak boleh karena berharap pahala. Orang beribadah tidak boleh karena takut neraka. Itu memang tingkat tinggi. Tapi nek kula jenengan sebagai pemula menuju jalan kepada Allah, dua ini perlu dipakai. Ya, khauf roja perlu dipakai supaya ada pemicu bagi kita untuk ya, lanjut
mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti burung, kalau burung ingin hinggap di pohon yang tinggi, dia perlu menggunakan dua sayap. Tapi setelah dia sampai di pohon sana, dua sayap tidak lagi digunakan, tidak lagi dikepakkan untuk ya tujuan berikutnya. Lah kula njenengan nggih ngoten. Kita butuh butuh rojak, setelah kita sampai kepada Allah makrifat, maka dua itu tidak lagi dibutuhkan. Terus niki proses ya, tingkatan makom sehingga kita masih membutuhkan dua hal ini. Sikap ini rojak harus diwujudkan di dalam dirimu karena dua alasan. Kemarin juga dua alasan, ini dua alasan. Pertama, untuk mendorong ke arah ketaatan. Jadi kalau kita berharap mendapat rahmat Allah, kita berharap mendapat ridho Allah, ibadah itu akan menjadi fokus. Ya, karena ada tujuan yang diharapkan. Ingin mendapat ridho Allah, maka dilakukan. Ingin mendapat rahmat Allah, maka ibadah itu dilakukan. Seperti kalau anak-anak sekolah itu kan diberikan rewet ya. Anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru ini ya nanti akan ditambahkan nilainya ya. Mungkin 20 ya. Untuk 80 jadi 100. Untuk 100 jadi 120 ya. Sing 20 dimasukkan nilai yang lain. Niki anak akan semangat karena ada sesuatu yang dijanjikan. Dan nek kula dengan ibadah akan diberikan rahmatnya Allah, akan diberikan pahala sehingga kita layak masuk surga, maka ini menjadi motivasi pendorong kita untuk beribadah. Lah niki nggih. Jadi niki pertama untuk mendorong ke arah ketaatan ini perlu seperti itu. Ya. Setan akan selalu menghalang-halangi sang hamba dari perbuatan baik. Ini musuhnya setan niku nggih. Ya, jadi kalau tidak ada pendorong-pendorong itu, maka setan akan mudah menguasai. Karena ada pendorong, kita bersemangat untuk berjuang beribadah. Nggih. Hawa nafsu juga akan selalu menyeru kepada lawan dari kebaikan, yaitu keburukan. Jadi musuhnya kalih niki. Hawa nafsu dari dalam diri kita, syaitan dari luar itu menghalang-halangi orang yang sedang menuju pada jalan Allah. Ya, maka di sini perlu pendorong. Kalau nggak ada pendorong, ya kita akan dikuasai oleh dua hal tadi, setan ataupun hawa nafsu. Maka pendorong ini harus kuat. Ya. Carilah rahmat Allah dengan melakukan amal-amal yang baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, ini sebuah motivasi. Ya. Di sisi lain, keadaan orang-orang yang lalai dari kalangan awam nggih kula jenengan niki, masyarakat biasa. Di dalam persoalan hawa nafsu tampak begitu nyata dalam perilaku mereka sehari-hari. Sementara pahala yang diharapkan dari ketaatan adalah hal gaib yang tidak tampak mata. Apalagi jarak yang harus ditempuh untuk sampai pada kebaikan terasa sangat jauh. Ini gangguan juga. Kula jenengan memang dijanjikan pahala, dijanjikan rahmatnya Allah, dijanjikan surga, itu sesuatu yang ingin kita capai. Tapi ternyata godaan sehari-hari yang ada pada diri kita ini sulit untuk dijauhkan, berupa hawa nafsu. Ya. Godaan-godaan syaitan itu setiap hari. Sementara pahala belum bisa kita rasakan sekarang. Nah, ini ancaman ini ya. Bila kalau panjenengan kedah menebalkan harapan kita untuk memperoleh rahmatnya Allah sehingga tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu. Jika kondisinya sudah sedemikian, jiwa tidak akan termotivasi untuk berbuat kebaikan.
Ya, soalnya berbuat baik sekarang sudah banyak dilakukan, ternyata hasil belum bisa dirasakan. Mana hasilnya? Ya, kadang-kadang ini membuat hati kecil menjadi lemah untuk beribadah, dan itulah syaiton hawa nafsu siap memangsanya. Kaya dene nek tenggene Sahara, tenggene hutan belantara, ya. Kalau ada hewan-hewan yang telah menjadi napa niki lemah tenaganya, menjadi incaran dari ya, serigala, ya, menjadi incaran singa, macan, dan hewan buas yang lain. Dipilih yang paling lemah. Sekelompok domba dipilih yang paling lemah. Nah, makanya kita kalau tidak memiliki motivasi yang kuat dalam sehari-hari, syaiton, nafsu kita cukup menjadi penghalang yang ya, berat untuk kita hadapi. Niki nggih. Ia tidak akan suka untuk memenuhi hak-hak kebaikan dan tidak akan tergerak untuk melakukannya kecuali dengan membawa sesuatu yang bisa digunakan untuk menghadapi setiap halangan tersebut atau yang menyamainya atau bahkan yang lebih darinya. Sesuatu itu adalah harapan yang kuat kepada rahmatnya Allah dan motivasi yang besar yang akan kebaikan, pahala, dan kemuliaan balasan baginya. Jadi nek kula jenengan harapannya itu kecil, ya misalnya kok awake diibadah bertahun-tahun, contoh sholat setiap hari sudah bertahun-tahun, mana hasil sholat kita tidak tampak, belum kita rasakan penuh. Sementara janji hawa nafsu, janji setan barangkali menyenangkan untuk sesaat ini. Ya, itu kalau orang yang sudah dikuasai oleh dua hal, hawa nafsu dan syaitan, maka orang itu tidak lagi semangat beribadah. Jadi sholat itu koyo kepaksan rasanya. Sholat itu dilakukan tapi yang sholat hanya badannya saja. Tidak ada greget, tidak ada semangat bagaimana mewujudkan sholat lahir dan batin. Nah, itu wong nek wis kecekel kelemane oleh dua tadi ya, hawa nafsu dan setan seperti itu. Sehingga dalam kenyataannya, kula dengan persoalan sholat dengan persoalan kerja dan lainnya lebih konsen pekerjaan. Kerja dengan tenanan, ya. Khawatir kalau nanti nilainya buruk, gajinya menjadi ya, turun, tidak turun, terhalang, ini khawatir. Padahal sholat ini merupakan ibadah utama yang Allah berjanji sholat inilah yang akan dihisab pertama kali. Tapi tidak ada niat yang besar untuk memperhatikan ibadah sholat kita. Nah, seperti itu akhirnya males ibadah niku. Poso ya susah ngadepi saben dina ibu-ibu kudu masak 2 kali. Ya, malam hari persiapan untuk ya, sahur, menjelang sore hari untuk berbuka, ya. Wis awake kesel, ditambah kita juga puasa, ini terkadang menjadi suatu siksaan. Nek tiyang niku mboten wonten pendorong kuat untuk meraih rahmatnya Allah. Lan iki nggih. Guru kami rahimahullah pernah berkata, kesedihan dapat menghilangkan nafsu makan, ketakutan dapat mencegah perbuatan dosa, harapan roja akan memantapkan ketaatan, dan mengingat kematian akan mendorong sifat zuhud dari hal-hal yang berlebihan. Jadi roja ini punya peran serta, ya. Orang itu akan semakin mantap, ono harapan itu mantap. Petani-petani di desa, nek mboten wonten nggadahi harapan, mereka tidak akan semangat untuk kerja. Bapak Kardi mengolah, membaca sawah walaupun dengan biaya, diawasi, menanam benih, diawasi, dirawat karena punya harapan.
Nanti kalau sudah 3-4 bulan akan menghasilkan panen yang bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, itu harapan. Tapi nek Pak Tani orang diharapan, paling-paling ini tidak bisa panen, banyak hama, musim tidak menentu, jangan-jangan nanti ya, kita akan ya, gagal panennya karena kekeringan, karena yang lain. Akhirnya nek mboten nggak ada harapan, mau nanam males, mengolah ladangnya menjadi malas pula, ya. Akhirnya orang yang seperti itu tidak bisa menjadi bagus usahanya. Mula niki rojak itu menjadi motivasi diri kita masing-masing supaya apa? Kita bisa meningkat semangatnya di dalam beribadah kepada Allah. Nah niki nggih. Niki nek nyambut gawe mergo hasilnya kan langsung. Jenengan kerja semangat, hasil langsung tanggal 1 gajian bisa dilihat nominal bertambah. Semangat niki ya. Tapi nek jenengan kula salat, poso, awakku winginane tak timbang swidak 5 kilo, saiki bar poso malah ya berkurang. Ngoten niku, nggih. Ana ibu-ibu nek poso tambah lemu ni wonten, ternyata ada. Kok iso poso tambah lemu malahan, nggih. Oh nggih, biasane sekedarnya saiki tambah macem-macem ya. Kolak niku kula ya ora tau gawe nek ora poso niki nggih. Nek poso kok nek ora ana kolak kudu ora komplit ya. Nah niki nggih, kadang-kadang begitu. Kerja karena hasilnya ada, nafsu kita, godaan setan itu langsung memperkuat semangat itu untuk meraih hasil yang besar. Tapi untuk ibadah ya, antarane sing salat karo ora wis padha wae. Kadang-kadang jamaah wonten sing ngeten. Kula niku sregep salat duha, Pak Ustaz. Kepingine rezekine bertambah lancar, tapi awit mbiyen salat duha tak jaga terus. Rezeki tidak juga ada penambahan. Kayak tangga sing ora tahu salat duha tambah saya suwe saya sugih omahe apik ya. Kadang-kadang ngoten niku. Lah niki jawabe kados pundi niku? Pun diterangke bolak-balik, rezeki tidaklah hanya uang. Lah niku, sementara dia hanya seperti itu. Kadang-kadang napa arisan niku diikuti dengan sholat duha yang sering supaya entuk arisan awal lho kok ono arisan go golek niku nggih. Tapi ono sing entuk arisan malah ra tau sholat duha iki di mana letak sholat duha bisa mendatangkan rezeki. Surat Al-Waqiah sering kali dibaca. Ya, rezekinya tetap saja. Yang tidak baca surat Al-Waqiah kok rezekinya malah banyak. Sekali lagi rezeki tidaklah hanya uang, ya. Kula jenengan sehat, ini rezeki luar biasa. Soalnya nek kula jenengan wis tilik nek rumah sakit, delok wong kaya ngono kabeh, maka barulah kita tahu bahwa sehat ini karunia yang besar. Napa malih jenengan sing wis ngalami hari-hari di rumah sakit, ya. Ana wong gledek-gledek meninggal sebelah ya. Wah iki aja-aja awake dhewe iki rak suwe ya. Pikirane semacam-macam. Mulane Bu Haja Wakidah sehat, Putri Martini sembuh sehat. Ini karunia luar biasa. Kula jenengan walaupun tidak mengalami sakit, mengambil pelajaran dari kawan teman kita, cukuplah bahwa sehat ini adalah suatu karunia yang besar. Niku dados niki gangguan nggih. Persoalan ibadah itu ora langsung bisa kita terima nyata hasil, tapi persoalan-persoalan yang hadapi dalam dunia ini ternyata seperti itu langsung bisa dirasakan. Tuh gangguan nek mboten nggadahi raos yakin kepada janjinya Allah, mudah bagi kita untuk ya meninggalkan amal ibadah. Ya, makanya ini repot nek sampai terjadi itu. Ya. Niki nggih. Kedua, niki dua. Dari pertama tadi
untuk mendorong supaya kita istiqomah dalam beribadah. Kalau ada rahmatnya Allah, ada surga, besok pengen mlebu swarga karo bojone ning donya iki. Besok pengen di surga dengan anak-anak keluarganya di dunia ini loh. Motivasi niku. Nggih. Niki dorongan. Ingkang nomor kalih, agar memudahkanmu menghadapi berbagai macam kesengsaraan dan kesulitan. Perlu kau ketahui, barang siapa yang telah mengenal atau mengetahui betul apa yang dia inginkan, usaha yang akan dilakukannya akan menjadi mudah. Niku wau masalahnya wonten napa niku harapan nggih. Harapan yang jelas-jelas bisa diprediksi itu, petani sudah berharap kalau sudah padinya panen luar biasa, harganya mahal. Ini menjadi pembebas dari halangan-halangan. Dengan adanya seperti ini, seseorang akan menghadapi kesulitan dengan mudah. Walaupun terik matahari, nggak mengapa kita pergi ke sawah. Soalnya nanti kalau panen itu bisa ya untuk memenuhi kebutuhan yang kita hajatkan. Sedang hujan deras, petani tidak malas berangkat ke sawah karena dia berharap nanti panennya akan berlimpah sehingga kebutuhannya tercukupi. Lah niki hal-hal sulit menjadi mudah karena ada harapan yang besar. Nek dirasakne petani itu sampai kulit terbakar menghitam, ya, keringat bercucuran, macul nika, nggih. Matun ngeten nika, nggih. Ini repot nek dirasakne, tapi karena itu tadi harapannya akan mendapatkan hasil, maka kesulitan demi kesulitan akan dipandang ringan. Niku kula jenengan kedah duwe ngoten niku dorongan iki kedah ada. Ya. Kula jenengan nek mikir ning gone alam kubur dhewe ora ana kancane, ya. Ning gone alam kubur sempit, malaikat pasti akan datang. Amal kita belum seberapa. Lah niki nek kula jenengan terus diparingi motivasi bahwa alam kubur akan terang dengan amal baik kita. Alam kubur akan menjadi menyenangkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Lah nek kula jenengan duwe pandangan kados ngoten, maka ibadah tidak akan berat. Karena untuk kebutuhan kita itu tadi. Jane tangi wengi abote rak karuan. Ya, susah niku, persoalan niku. Wis enak turu kok kon tangi. Tapi nek kula jenengan kemutan niku wau, ya, kita tidak menjadi sulit menghadapi hal itu, ya. Kula jenengan maca Al-Qur'an bola-bali diwaca biar ngaji ora barbar, ya. Niki kanggo apa sakjane? Nek kula jenengan ngertos hikmahipun, ganjaranipun wong ngaji, kula panjenengan tidak akan menjadi napa niki berat melakukannya. Jadi penghalang itu akan dilampaui. Nah, niki nggih. Barang siapa yang mencintai seorang dengan sepenuh hati, dia juga akan mencintai berbagai kemungkinan ujian dan cobaan yang datang bersama orang yang dia cintai, sampai-sampai dia merasa bahwa ujian dan cobaan itu merupakan salah satu bentuk kenikmatan. Niki nek wong seneng niku nggih, kok sing disenengi ana masalah, kita terlibat dalam masalahnya itu tidak menjadi susah. Malah seneng, bisa ikut membantu, bisa ikut mendampinginya dalam keadaan dia ya mengalami kesulitan, itu malah menjadi senang. Menjadi senang. Ya. Kalau orang itu cinta kepada suatu dengan cinta yang besar, ya, maka resiko-resiko yang menyulitkan akan dipandang mudah. Ya, niki panjenengan profesi guru, cinta betul dengan profesi ini, maka hal-hal sulit yang menyertainya akan dihadapi dengan senang hati. Dan niku mboten nek jenengan ngadepi bocah nuwakal beler
kok jadi jengkel emosi, berarti ini bukan seorang pendidik yang profesional. Berarti orang layak mendapat tunjangan sertifikasi, orang layak ngamuan, kelasnya ditinggal. Wae angel kon meneng tok angel ra karuan. Wegah mulang ditinggal. Mungkin model biyen ngoten niku, ana ketua kelas sing mencari, Bu minta maaf, padahal sing salah ora ketua kelas, diomiang entek-entekan. Wis rekosane ngoten niku. Lah nek profesional, ini menjadi tantangan. Kenapa anak-anak ini kok rame kalau disampaikan pelajaran? Adakah kemampuan kami yang kurang? Ya, atau mungkin kita tidak memahami keadaan mereka. Lah itu suatu tantangan. Ya, terus niki nek kula jenengan seneng persoalan nopo mawon, maka kita terlibat dalam ujian, cobaan, kesulitan tidak merasa berat. Tidak merasa berat. Sami ugi niki, kula jenengan berharap dapat rahmat Allah, surga Allah yang tiada taranya, maka kesulitan yang dihadapi tidak menjadi persoalan. Ya, itu angele wong ibadah, ya. Sulitnya menumbuhkan ikhlas dalam berinfak niku mboten saged ndadosake penghalang. Walaupun memang duit golikane angel, tapi semangat untuk infak tidak pernah pudar. Lho niku luar biasa niku. Nek kula jenengan estu ing dalem yakin janji-janji Allah. Ngoten niku nggih. Tidakkah kau pernah memperhatikan peternak lebah? Nggih, dia tidak mempedulikan sakitnya sengatan lebah karena dia terus mengingat betapa manisnya madu. Seorang kuli panggul tidak mempedulikan jauhnya jarak pengantaran barang dan beratnya beban bawaan saat tengah hari di musim panas yang panjang. Karena dia ingat kepada 2 dirham yang akan diterima di sore hari sebagai opahnya. Lho niku, kula jenengan mulane nek ibadah niki duwe pendorong yang kuat, kita yakin surga itu tempat yang tiada tandingannya, kenikmatan semua ada di sana. Kita yakin ridho Allah adalah yang menjadi tujuan kita. Nek pun ngoten, kesulitan tidak menjadi masalah. Ya. Kaya dene tiyang niki wau, ya. Orang yang mencari madu di hutan belantara, dia harus naik pohon besar. Ya, setelah sampailah di puncak dan madu itu akan diambil, dia pun tidak lepas dari sengatan lebah. Yo keleke udele liyane wah ngeri rasane. Tapi semua tak terasa karena harapannya akan memperoleh madu yang manis laku dijual dengan harga tinggi. Para ibu dulu melahirkan weteng sakmene gedene, dalane tak delok sempit, ya, bayine gedhi, ya, lah iki piye? Kula mbayangke iki piye rasane, ya, barang itu keluar pasti akan sangat sakit, berdarah-darah. Tapi ternyata ibu yang terbayangkan lahirnya anak yang diharapkan dari darah dagingnya itu seluruh rasa sakit hilang semuanya. Niku sakbare lahir anake lanang Budiah, wah senenge rak karuan. Ya. Anake lho niku yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun telah hadir. Maka rasa sakit sang ibu ini, aku nek babaran ibu-ibu nika bunis kula kadang-kadang ngrungokne. Kadang-kadang tilik bayi dijahit pira 8. Aku mbiyen 12 tak rungokne tok niku nggih. Ya. Budia obras ya. Belum lagi yang di sayat perut ya, operasi ya, melintang panjang. Betapa itu sakitnya. Kula ya bayangke ngoten mesti lara, tapi ibu-ibu tidak merasa ya takut. Setelah anak rada gede meneh, hamil meneh, ora takut ya. Tantangan ya. Ya, niku. Nah, seperti itu ya. Ya.
Sing urung tahu hamil mbayangke ngeri. Ngeri. Jadi ini sebuah gambaran bahwa kalau kita cinta sesuatu, kita cinta ibadah, cinta ingin mendapat ridha Allah, maka seluruh kesulitan menjadi dipandang ringan. Niki wau nggih sami. Kuli panggul itu kan nek dipikir awake lara kabeh, tapi dia berharap sore nanti dapat ya. Kaya tukang-tukang sakniki pira Bu tukang Busdina Bu? 150. Nek ping 30 pira Bu? Bu Nis? 100. Lah kuwi setara dengan PNS, P3K niku ya. Jebule tukang ya larang niku. Tukang larang. Dia semangat kerja. Ya. Segala sesuatu dia lakukan dengan segenap kemampuan. Soalnya sore nanti akan menerima uang 150.000 untuk kebutuhan keluarga. Lah nek tukang ora dibayar, kuli panggul ora dibayar, wegah to nglakoni kaya ngono. Makanya ini tadi janji Allah dengan surga, janji Allah dengan pahala, janji Allah dengan rahmat, kita yakin dan kita akan menyambutnya dengan segenap kemampuan kita. Kudu kaya ngono niku. Dan itu namanya harap, ya. Rojak. Nek boten wonten janji-janji Allah, kula njenengan tidak termotivasi untuk menunaikan hal yang baik itu. Niki nggih. Kita lanjut, niki jane nggih keterangan sampun kula aturke kala wau, tapi kita menurut apa yang tertulis di sini untuk diperhatikan bersama-sama. Begitu pula seorang petani, niki sampun nggih, tidak pernah merisaukan panas dan dingin, penderitaan dan kelelahan sepanjang tahun, karena dia membayangkan hasil padinya yang berlimpah ruah kelak di musim panen. Pak Kardi niki ngeten iki. Ora ana petani sing mboten semangat niku, ya. Karena dia ada harapan yang ingin diraih. Maka harapan itu penting. Kula njenengan nek urip niki sudah kehilangan harapan, wis rusak hidup kita ya. Tapi sekali lagi kalau kita masih punya harapan, insya Allah orang itu akan bisa memperbaiki kehidupannya. Harapan itu penting nih. Wahai saudaraku, demikian pula para hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Apabila mereka mengingat surga sebagai tempat istirahat yang nyaman, dengan segala macam kenikmatannya, mulai dari istana, bidadari-bidadarinya, makanan dan minumannya yang sangat lezat, permata pakaian-pakaiannya, seluruh isi surga yang lain yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penghuninya, maka terasa ringan dan mudah bagi mereka jika harus menanggung lelahnya beribadah atau jika harus kehilangan kelezatan kenikmatan dunia atau bahkan jika harus mendapatkan malapetaka dan penderitaan di dunia. Niku niki endingnya niku wau sifat rojak. Dados nek kula jenengan yakin akan janji Allah surga dengan segala kenikmatannya, ibadah tidak lagi menjadi berat. Yeah. Nah, kalau kemarin sifat napa niki khauf kan ngoten nika, kulit disentuhkan pada pasir yang panas di padang pasir, rasakan panasnya pasir ini diterik matahari. Padahal neraka nanti lebih dahsyat dari panasnya pasir. Nah itu kemarin napa niku untuk mendorong supados kula njenengan mau beribadah, ada khauf seperti itu. Nah sekarang ada rojak. Besok mben kula njenengan musime wong menikmati surga dengan segala kenikmatan yang ada, kula njenengan kok ora iso mlebu mriku kan betul-betul kita merasa kecewa. Ya. Kenapa kita tidak bisa meraih ridho Allah di dalamnya? Loh, nek kula njenengan mikir kados ngoten, ibadah ini akan menjadi ringan.
Maka itulah pentingnya rojak. Pentingnya rojak. Ya. Tapi nek tiang ini wis gede, wis pengharapannya sudah sangat besar, rasa takut itu sudah terlampaui, makanya sudah sampai makrifat. Pun boten kepengin swarga, boten wedi neraka. Itulah yang disampaikan oleh para sufi yang telah mencapai tingkat makrifat. Bahkan ono sing ngene, wahai Allah, kalau saya beribadah kepadamu dan berharap surga, jauhkanlah surga dari diriku. Wahai Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Niku nek tingkat tinggi ngoten niku. Nek kula jenengan dereng wani ngoten niku nggih. Pokoke ya kurang ibadahe di ngapura Gusti lebok ing swarga ngoten niku. Nggih. Teng swarga kula jenengan jane ora pantes tapi ya wis seneng ning swarga timbang nasibe tidak menentu. Kita tingkatannya baru seperti itu. Dikisahkan bahwa beberapa sahabat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bercakap-cakap tentang ketakutan yang mereka lihat pada diri Sufyan. Juga tentang kesungguhan Sufyan dalam beribadah atau mujahadah dengan penampilannya yang lusuh. Mereka lalu berkata kepada Sufyan, wahai Ustadz, seandainya pun kau sedikit mengurangi mujahadahmu itu, tidak diperberat ibadahnya, tentulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kau akan tetap mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu, tetap lebu swarga. Akan tetapi Sufyan langsung menyahut, bagaimana mungkin aku tidak bermujahadah, bersungguh-sungguh, sementara telah sampai kabar kepadaku bahwa para penghuni surga akan berada di tempat-tempat mereka. Lalu sebuah cahaya menyemburat dan menyinari 8 tingkat surga, sampai-sampai para penghuninya menduga bahwa cahaya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun tersungkur sujud hingga diserukan kepada mereka, angkatlah kepala kalian. Cahaya tersebut bukanlah seperti yang kau duga, itu adalah cahaya senyuman seorang wanita penghuni surga kepada suaminya. Lho niki, senyumane istri kepada suami di surga itu telah menebarkan cahaya yang terang bagi penduduk surga. Lah ngono, mulane Sufyan Ats-Tsauri oleh ibadah mboten dikurangi. Jane nek piyambake ibadahe biasa mawon, mujahadahe tidak berat, dia pun akan mendapatkan surga, wong soleh, wong apik. Tapi dia nggak ingin itu. Ternyata surga itu bertingkat, dia ingin meraih yang tinggi tingkatannya. Kemudian Sufyan melantunkan syair. Tiada bahaya bagi orang yang tinggal di surga Firdaus. Apa yang dia bawa dari kesengsaraan dan kesempitan hidup, ya, kau melihatnya jalan terseok-seok, ketakutan dan gelisah menuju masjid dengan pakaian lusuh di badannya. Wahai nafsu, engkau tidak akan kuat menahan api yang berkobar. Syair ini kalau disimpulkan, seseorang yang susah payah pagi hari menuju masjid, seseorang yang susah payah mungkin hujan turun dia menuju masjid, itu tidak menjadi persoalan berat bila dibanding surga Firdaus yang tiada taranya. Ya. Jadi kesengsaraan, kesempitan dalam ibadah, belum apa-apanya dibandingkan nikmat Allah yang dijanjikan di dalam surga Firdaus. Mulane peperangan itu wong-wong Islam boten nggadahi rasa takut. Walaupun nanti akan melayang nyawanya, mungkin akan terpisah dengan keluarganya, mungkin akan habis sejumlah uang yang disumbangkannya. Karena apa?
dia berharap kematiannya mendapatkan Jannatul Firdaus. Niku yakin ngoten niku. Ya. Sudah saatnya engkau menghadap kepadaku setelah sekian lama meninggalkan. Niki maksudnya, kula jenengan selama hidup ini, mari kita menghadap benar-benar kepada Allah. Soalnya apa? Banyak dari kita, ibadah yang dilakukan hanya sekedar lipstik saja, tampak di luar saja. Kita sodako keluar uang memang, tapi hati kita belumlah ikhlas. Kita berbuat baik, banyak dipuji orang, keluar rasa ujub, takabur, sombong. Lu ngoten niku. Berat. Pripun, Bu? Amal-amal itu akan dinilai pada saat dilakukannya. Ya, jadi bersamaan niku, ikhlas itu. Kayak tonggoku utang, tak tagih bola-bali ora nyaruwis, saiki tak ikhlaske lho. Jane ngenten iki kepaksan niku. Jane nek dibayar dhek ora kaya ngono, ora ngikhlaske. Berhubung wis judeg bolak-balik ditagih padu tok wis tak ikhlaske lah. Ikhlas itu hanya di lesan. Jane ning kene ya ora iso duit semono diikhlaske goleke angel. Ngoten niku. Jadi ikhlas yang tidak bersamaan amal itu rawan dengan ya kekecewaan. Terus ini kudu bareng. Dan itu memang perlu ilmu. Kula njenengan nyetel salate benar-benar ya khusyuk. Kula njenengan amal ibadahnya benar-benar ikhlas itu harus disetel sebelumnya. Pribadi kita harus membaik sehingga amal-amal kita menjadi baik. Kula njenengan dikengken kembali menghadap Allah karena selama ini tidak sedikit amal kita itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang benar-benar tumbuh secara ya ikhlas dari diri kita belumlah banyak. Mula niki dipun seru kula njenengan setelah sekian lama meninggalkan supaya kita menghadap kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita nopo terperangkap oleh hawa nafsu. Tinggalkan ibadah-ibadah yang palsu dan mari kita capai ibadah yang sebenar-benarnya. Ngantos dumugi niki riyen, monggo mengke diperdalam dengan tanya jawab 313 ya. Ini kalau kita ingin menumbuhkan rojak yang besar kepada anak di saat kita mendidik mereka, itu caranya gimana, Pak? Ya. Makasih. Rojak, khauf bagi kita seperti ini sudah kita kenal, ya. Sedikit banyak insya Allah kita sudah bisa mengkondisikan diri kita untuk menggunakan dua-duanya dalam beribadah. Bagaimana untuk mendidik anak-anak kita yang kadang-kadang ini pun belum dia kenal ya. Khauf rojak itu kan nek mboten ngaji tasawuf mboten kenal nih. Paling-paling nek ngaji fikih niku ya syarat, rukun, hukum, ngoten-ngoten niku mboten kenal ngeten iki. Lalu bagaimana anak-anak kita supaya mengenal semacam ini? Maka dari sedikit kita contohkan. Contohnya apa? Yaitu mengenalkan adanya surga sebagai janji Allah, mengenalkan adanya neraka sebagai ancaman dari Allah bagi yang melanggar. Nah, itu harus dikenalkan. Ya. Dalam beragama itu kan termasuk bagian dari rukun iman. Rukun iman diantaranya iman kepada hari akhir. Hari akhir itu seperangkat yang berakhir pada surga dan neraka. Itu perlu disampaikan. Jadi anak kita harus disampaikan bahwa setelah kematian nanti ada alam barzah. Setelah alam barzah ada alam ya mahsyar. Nanti ada hisab, ada mizan, ada surga neraka. Ini harus dikenalkan. Wong-wong sing api, amali baik, nanti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Tempatnya di surga. Segala kenikmatan ada di sana, diperkenalkan. Ya. Neraka nggih diperkenalkan. Ya, supaya anak kita ini walaupun belum kenal khauf dan rojak,
dia beramal itu sudah ada harapan mendapat surga dan terjauh dari neraka. Lah niku mulane tema kalau winginane ngaji teng kampung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah niku nggih, dados bisa seperti itu. Tidak usah harus dijelaskan pengertian pengertian ampun ngoten. Anak cukup seperti itu sudah terkondisi ya. Dia takut neraka, nggak mau berbuat buruk. Dia ingin surga, selalu menjaga kejujuran dan lainnya. Nah, itu nek bocah wis duwe keyakinan seperti itu, hidupnya akan lurus. Nonton nggih. Monggo wonten malih buat Jawa kita nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak nggih. Ya. Misalkan untuk memacu anak untuk beribadah, kemudian kita menjanjikan sesuatu, ini boleh nopo mboten? Misalkan kalau khatam dalam puasa ini sekali saya beri uang 50.000, nanti kalau 2 kali ya 100.000, ngoten niku angsal napa mboten Pak? Memberikan reward, penghargaan kepada anak-anak kita supaya melakukan hal baik yang kita inginkan boleh, karena ini sebagai metode pendekatan dalam mendidik, boleh. Tapi itu bukan tujuan akhir. Nanti kalau dia sudah punya kemampuan untuk memahami, sudah punya kebiasaan yang bagus, maka itu dihentikan. Ya, bersamaan usianya sudah ya menjadi dewasa, akan paham tentang hal-hal baik yang dilakukan. Itu perlu untuk anak-anak yang kecil seperti itu. Ya, nanti kalau mau gosok gigi menjelang tidur, ya besok dibelikan boneka yang lucu, mau dia ya seperti itu. Jangan sampai kita tidak menghargai kebaikannya, hargai kebaikannya supaya dia termotivasi untuk melakukan hal baik. Tapi ini hanya sementara, ya. Nah, nanti diharapkan dia akan melakukannya tanpa harus dengan imbalan. Lah tingkatannya ini kiwau, dikenalkan surga dan neraka. Besok ya, kamu kalau menjadi anak yang baik, yang soleh, surga loh, wis boten dikasih uang lagi, surga diberi ya, diberitahukan supaya menjadi motivasinya. Ngoten nggih, boten masalah nih. Tapi ning kelas kene niki nate wonten. Kula badhe mulang niku ketoke Bu Ima nek mboten salah niku. Niku pelajaran napa? Mengke dikek hadiah buat anak-anak semua. Dikasih beng-beng apa-apa, didumi kabeh anak-anak itu yang di kelas itu. Itu dari biaya sendiri ya. Jadi sing ngerjakne tugas tepat waktu, dikasih jajan ora seberapa tapi mereka senang. Kula nggih nate anak-anak yang tertib selama 1 bulan tidak absen, tak wani pulpen. Kalau nanti niku kayak pulpen siji-siji, kuwi ora sepiro tapi seneng. Nah, ini dalam rangka untuk membiasakan hal baik penting ngoten niku. No, kowe nek apal sak juz 100.000. Aku akhirnya bayar 230.000. Apal sak juz 100.000, sak juz 1.000, tapi mulai juz 20 ke atas mboten 1.000, 1 juta kalau bayar anak kula niku. Sakniki pun juz 25. Ya, pokoknya anggar soalnya semakin berat Bu, dapat 1 juz 1 juta, kula langsung transfer teng ATM itu untuk itu. Tapi nek kula ngrungokne ngapal itu berat Bu, berat. Akhir ayat kadang-kadang yaf'alun apa ya'malun ngono iso angel iku ya. Wis meh padha lho niku. Tapi kok ya alhamdulillah diberi kelancaran. 1 hari 1 halaman tuh mudah bagi yang terbiasa, mudah itu ya. Nah, ini sudah menjelang juz 25. Ya niku nggih kula tambahi niku Bu, mboten masalah penghargaan kita itu. Tapi mungkin nek wis meh menjelang akhir diberitahu ternyata yang hafal Al-Quran besok di sana akan bersama para malaikat Allah. Bisa memberikan pakaian jubah kebesaran, kebanggaan bagi orang tuanya. Liriku seneng deknya akhirnya. Ngoten niku nggih. Jadi bertahap. Monggo wonten malih. Mumpun disoting dereng-derengan Bu.
Jogging cicilan. Di luar tema nggih, Pak. Oh nggih, mboten napa. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja ini mengenai sholat sholat jamak, Pak. Nggih. Oke. Ini yang saya ketahui selama ini sholat jamak itu misalnya sholat jamak takhir, nggih. Nggih. Berarti sholat yang didahulukan adalah sholat di waktu itu, Pak. Pertama. Sholat yang didahulukan bukan, tetap yang pertama. Ya. Oh. Yang duhurnya, misalnya duhur Ya, sama misalnya asar, duhur asal duhurnya. tetap yang duhur dulu, Pak. Ya, kok kemarin saya itu membaca kok sholat yang di waktu itu, gitu. Ya ini, ya itu yang benar tetap yang pertama, Pak. Nggih. Apa ada ayat lain barangkali yang ini di waktu itu, misalnya asarnya dulu, gitu. Ampun nggih. Nggih. Kalau yang saya tahu dari kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyah itu memang mendahulukan sholat yang pertama. Misalnya maghrib dengan isya, maghrib dulu. Karena yang pertama awal waktunya yang tiba itu maghrib dulu. Walaupun kita berada di isya, tapi kan maghrib tadi kita tinggalkan lebih awal. Maka ini harus dilakukan lebih awal baru isya. Tapi tidak menutup kemungkinan masalah fikih itu masalah yang memang ada kemungkinan istiad-istiad yang lain, barangkali ada yang mengatakan seperti itu, kulo nggih dereng paham itu. Tapi yang selama ini kulo kenal saking kitab-kitab Asy-Syafi'iyah itu mendahulukan yang pertama. Ya, kalau itu ada pedomannya pendapat seperti itu mboten napa-napa. Tapi selama niki sing kulo ngerti niku wau. Okay. Salat terus kita kan yang imamnya naik untuk sholat isya. Kita yang terlambat tadi nyusul sholat maghrib dulu, memenuhi dulu, baru selesai, baru naik ke sholat isya. Itu boleh enggak, Pak? Oh, ngeten nggih. Sholat jamak tapi masbuk, ngeten nggih. Sholat jamak masbuk ini boleh atau tidak? Iya. Niku boleh, yang pertama tadi tidak masalah diselesaikan. Setelah itu mengikut masbuk lagi untuk sholat yang kedua. Kalau memang tidak nyandak. Boleh Bu, mboten napa. Boleh. Ya. Karena kan mungkin wudhu belum selesai, ternyata imam sudah memulai sholatnya. Mboten napa. Ya. Karena itu kan dia istilahnya masih tetap dua macam sholat digabung jadi satu. Walaupun tidak bersamaan awal dengan imam. Cuma kalau sholat jamak itu sebaiknya tidak bermakmum dengan sholat yang tidak jamak kosor. Itu akan kesulitan. Imam sholat biasa, misalnya isya 4 rakaat, ya. Nah, kula panjenengan mengkosor. Akhirnya kan entuk 2 rakaat kan tidak boleh salam sendiri. Nah. Nek jamak saja boleh. Asalkan sholatnya setara boleh. Tapi kalau ada kosornya, jangan bergabung dengan yang tidak jamak kosor. Supaya itu tadi, menguranginya kan tidak boleh kita. Imam sebelum selesai kita menyelesaikan, aku butuh 2 rakaat tok, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ngoten nggih? Jamaah sholat jamak takdir atau jamak takdim atau jamak takhir, tapi imam sudah di sholat yang kedua, kita baru sholat yang pertama, gimana napa-napa? Mboten napa-napa. Boleh. Enggak. Ya, yang kedua kan sudah selesai imam Ya. ya. Terus Yang kita kedua nggih kula nyambung dengan sendiri. mboten jamaah tapi tetap jamak. Nggih. Salatnya tetap jamak tapi Nggih. tidak berjamaah. Nggih. Mboten napa-napa niku. Mboten Betul, masalah. berarti. Cobi Tidak membolehkan. mengke seperti Buni, seperti Budia tadi saya cari itu di mana letak pendapat seperti itu, mengke kula aturke jenengan. Oh, Buni sudah tahu mungkin? Ya, boleh itu kan kudu istilahnya duwe ya dasarnya nggih. Ya mungkin dicari, insya Allah nanti akan di-share ke grup ya hasilnya itu ya. Supaya kula ya duwe ilmu tentang itu yang mantap. Wonten malih, monggo Bu.
Kak Ros? Sampun cekap menika? Nggih, kados pun cekap riyin ngantos dumugi niki dados khauf sudah, rojak ini baru sebagian tapi intinya sudah ada di situ dan mari kita praktekkan dalam hidup kita sehingga ibadah kita menjadi fokus, istiqomah dan tidak mudah bleret. Kita terus semangat untuk meraih rahmatnya Allah, ridhonya Allah juga yang dijanjikan Allah di dalam surganya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, dapat meraih ridho Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.